Kepada yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Darandan, Bojo, kepada yang terhormat Bapak Ketua Gugus, Bapak Ibu Kepala Sekolah Silbus Nangewel, dan tidak lupa rekan kerja guru-guru yang ada di gugus Nangewel yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan atau menyampaikan tentang materi, salah satu materi di pendidikan guru penggerak modul 1/4 tentang aksi nyata budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf berdiri di sini Pak dan Ibu, karena pada kesempatan ini kurang lebih saya sudah menyelesaikan 4 modul yang keseluruhannya ada 10 modul, 10 modul di pendidikan guru penggerak itu. Nah, ini adalah aksi nyata yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing untuk dikembangkan di sekolahnya masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam modul 1/4 ini tentang budaya positif. Sebelum ke materi yang lebih dalam, apa budaya positif itu? Budaya itu apa? Mungkin ada yang tahu, kita share aja ya, sharing dengan Bapak dan Ibu. Budaya itu apa? Kebiasaan. Apalagi budaya? Hasil cipta karsa manusia. Ya, kita lihat budaya positif. Next ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar siswa memiliki perilaku sesuai dengan harapan kita. Itu kan tujuannya kita di sekolah itu. Salah satunya adalah untuk mencetak generasi penerus kita atau mencetak generasi siswa kita yang mempunyai keyakinan atau mempunyai budaya positif itu, gitu ya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita hanya bisa menuntun Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita akan mematahkan filosofi bahwa bayi lahir itu bagaikan kertas putih, gitu kan? Nah, menurut teori atau Ki Hajar Dewantara, bayi atau anak itu sudah memiliki catatannya masing-masing, bagaikan kertas buram. Guru di sekolah hanya menebangkan tulisan-tulisan si anak tersebut, gitu. Jadi siswa itu sudah memiliki minat bakatnya dari sejak lahir. Kita hanya cuma menebangkannya saja sesuai kodrat dirinya, kodrat alam dan kodrat zamannya, gitu. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari kurikulum merdeka yang sekarang ini. Kita tahu kan kurikulum merdeka itu, padahal Ki Hajar Dewantara dulu sudah seperti ini. Namun kenapa ke depannya, ke sininya kok kita tidak merasakan filosofi Ki Hajar Dewantara itu dipakai? Hanya sebatas slogan saja, tuturi handayani, ing ngarso sunturodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. Jadi ing ngarso sunturodo teh, kalau di depan kita itu harus memberikan teladan. Ing madya mangunkarso, jadi kalau di tengah kita harus memberikan contoh.
tuturi handayani di belakang, kita harus mendorong. Posisi kita di mana? Di siswa itu, apakah di depan, belakang? Kita di posisi siswa, pasti kita posisinya di depan, memberikan teladan. Ya, posisi tengah kita kalau sama rekan kerja saling menyemangati, saling ada masukan. Kalau di belakang kita itu mendorongnya gitu ya. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Next Pak Tata. Nah, pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ada jawaban lagi? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Ada yang setuju? Yang tidak setuju lagi? Pemberian hukuman dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Berarti yang tidak setuju itu adalah nomor. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas. Next, kembali. Nah, dalam kegiatan sekarang ini, teori yang topik yang akan dibahas sekarang ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, sekarang akan dibahas 5 topik ini dalam pertemuan kita di kelompok kerja guru U1 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan seksama dan mudah-mudahan dapat paham apa yang akan saya sampaikan. Next, Pak Tata, disiplin positif. Nah, pemberian pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next lagi, makna kata disiplin. Ya, makna kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun budaya kita berubah, ya. Makna kata disiplin itu berubah. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi menghubungkan disiplin itu dengan akhirnya hukuman kalau tidak melakukan disiplin, gitu kan? Jadi padahal dari awal-awal itu kata disiplin itu hanya artinya itu belajar, gitu, ya. Tapi dengan paradigma masyarakat Indonesia, jadi berubah. Kata disiplin itu merupakan disiplin nih tidak nyaman rasanya, itu harus disiplin. Si bapak itu mah disiplin, lalu itu disiplin, gitu. Itu kan, jadi perubahan paradigma. Paradigma itu apa sih, Bu? Paradigma itu cara pandang, artinya cara pandang seseorang, itu paradigma. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada diri manusia, pada diri murid. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri. Itu, ya. Nah, lanjut. Pada murid untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai. Itu. Jadi kata disiplin itu sedikit berubah seharusnya gitu ya. Bukan hanya sebagai wah disiplin nanti hukuman, disiplin hukuman. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan. Next pada tahun kita lanjut ke, nah kita coba bayangkan oleh Bapak Ibu. Misalnya dalam genggam kepala tangan Bapak Ibu semua. Di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sebuah tulisan yang sangat rahasia dan berharga. Ya, berharga sekali. Nah, coba bujuk dengan teman sebelah Bapak Ibu. Misalnya Bu Haji Titin membujuk Bu Nina. Apa sih yang ada di dalam itu? Akan diberikan gak kalau Bu Nina? Coba. Kenapa? Rahasia. Terus kalau dibayar oleh Bu Haji, misalnya mau diberikan gak? Diberikan. Tidak dibayar. Ada yang tidak diberikan. Ibu kepala, kalau ibu punya rahasia di sini dari rekannya, misalnya dari putrinya ini meminta apa Bu Siti dalam tangan itu, bakal diberikan nggak? Tidak. Kenapa Bu? Rahasia. Kemudian kalau misalnya itu merupakan amanah, terus juga rahasia. Oh, jadi begitu ya. Jadi kita itu ya ada kepada anak itu bisa dengan cara membujuk, menghardik, apa terus merayunya, memujinya dan sebagainya supaya apa? Bisa membuka tangan itu. Ternyata next ya, kita itu hanya berilusi Bu. Kita itu hanya berilusi bahwa tetap manusia itu ada apa motivasi intrinsiknya masing-masing. Yang bisa mengontrol diri itu siapa? Guru apa? Baik diri kita. Tadi buktinya Bu Kepala mau diminta oleh putrinya, apa sih Bu yang ada di tangan itu? Nggak boleh. Tapi ada juga yang memberikan Bu Haji karena dibayar. Ya bolehlah, ini berikan saja. Nah, guru juga begitu kepada anaknya dengan memarahinya. Ternyata si anak itu hanya bisa dikontrol karena apa? Karena dimarahinya, karena dirayunya, karena kita mengolas nah tuh penggeriwai, gitu kan? Gitu kan? Padahal itu bukan muncul dari motivasi intrinsiknya murid itu sendiri. Itu lanjut Pak Ustaz. Lanjut belum? Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Itu kan biasanya kita itu mengkritik kamu itu, gitu kan? Kamu itu bisa selalu mengkritik apa yang dilakukan anak tersebut. Sedikit-sedikit berkritik, gitu kan? Ternyata besoknya lagi si anak di situ lagi, gitu. Betul kan, Bu Mobil? Nah, kita lanjut ya 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, satu contoh gitu. Kita kan sebagai orang dewasa nih, bisa memaksa anaknya seperti ini, anaknya seperti ini, anak disiplin, anak dan sebagainya. Hanya ilusi. Karena apa? Tidak muncul dari dalam dirinya. Itu. Next, Pak Tatang. Nah, kita perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya
yang memiliki kontrol itu. Nah, ini stimulus respon pas realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita harus merubah ya paradigma kita dari stimulus respon kepada teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Salah satu contohnya, suka ada di kita di sekelas ada selalu kesiangan. Mungkin kesiangan tersebut tujuannya seperti apa? Itu kan ada alasannya. Kita kan hanya bisa memvonis salahnya, gitu. Ada juga anak yang suka lari-lari terus, suka caper pada kita. Tidak tahu anak itu apa sih alasannya seperti itu, gitu kan? Seperti itu. Kita lanjut dulu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi. Sama siswa juga. Yang bisa mengontrol dirinya hanya siswanya itu. Gitu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Kita kan beranggapan itu. Kita bisa mengontrol siswa seluruhnya. Sekelas kita itu harus patuh pada kita. Nah, seperti itu. Padahal teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasilah dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah, di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi, si anak tidak merasa terhukum dan kita juga berhasil. Gitu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu umum ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia Gosen ya. Nilai-nilai kebajikan yang akan dituju oleh kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Ada itu ya. Yang kedua, mandiri, bernalar-kitris, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini, itulah tujuan kita, menciptakan diri kita seperti memiliki profil pelajar Pancasila. Lanjut, next. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut, next. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, nah Bapak, saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu datang jam 6 ke sekolah itu berdasarkan pertama, takut kepada kepala sekolah, dua, takut kepada aturan, ketiga, atau juga ingin dipuji oleh masyarakat? Ibu itu datangnya paling dulu
Apa seperti itu? Ada mungkin? Nomor 2, aturan. Oke, berarti ya, ibu datangnya ke sekolah itu karena ada aturan jam 6 harus ada di sekolah. Iya. Berarti ibu masih motivasinya ekstrinsik. Karena apa? Takut sama aturan, bukan dari dalam diri ibu sendiri. Bukan dari kewajiban. Ini guru kan saya ini memiliki kewajiban walaupun aturannya ada, tapi kewajiban saya itu datang ke sekolah sesuai dengan aturan. Jadi nanti kalau memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, nanti akan terpaksa. Kalau seandainya ibu nanti ada aturannya ganti jam 7, mungkin ibu ganti lagi jam 7. Biasanya jam 6 gitu kan. Jadi belum ada motivasi intrinsiknya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, tadi udah dijawab ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain institusi. Jadi datang ibu itu karena ada aturan. Mungkin ada di sekolah kita ada karena bapak kepala sekolah. Karena kepala sekolah lebih dulu datangnya daripada kita atau barengan gitu ya dengan kepala sekolah. Mungkin ada itu. Iya, mungkin ada seperti itu. Atau juga mungkin ayo kami ke kepala sekolah gitu. Ayah gitu. Mungkin itu ada seperti itu. Terus, nah disinilah kita terus menanamkan pada diri kita. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah inilah motivasi intrinsik, tujuan disiplin positif. Gitu. Next Pak Tata. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu ya, jadi merasa bahwa dia itu sudah meyakini kebaikannya dalam diri sendiri, sudah muncul motivasi intrinsiknya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, orang merdeka seperti itu. Ya. Jadi sudah cakap buat memerintah diri sendiri. Oh ini baik, ini kurang baik, gitu. Ya. Next pertanyaan. Apa itu restitusi? Nah, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan punya seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu. Itu teori restitusi yang akan kita gali, ya, yang akan gali bagaimana sih kepada murid itu, gitu ya. Teori restitusi seperti apa? Lanjut. Nah, di sini adalah ciri-cirinya restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu. Nanti Bapak Ibu akan ketemu posisi kita itu sebagai apa? Nantinya di posisi lima, posisi kontrol. Gitu. Apa kita itu penghukum dan sebagainya? Karena kita belum tahu, kita akan mengingat pada diri kita sendiri, gitu. Yang lain, oh di sekolah ini kita sebagai apa, gitu. Lanjut dulu, next. Nah, Bapak Ibu,
identitas gagal ternyata hukuman itu, ya. Kadang-kadang kan kita di sekolah itu apa-apa, contoh lah, kalau ada anak yang kesiangan lari 2 keliling lapangan bola, lapangan ini, lapangan sekolah, lari gitu. Terus kalau seandainya anak yang tidak memakai sepatu hitam pada hari Senin misalnya, disuruh membersihkan WC dan sebagainya. Padahal itu tidak relevan dengan apa yang telah disalahkan. Karena itu sama, ingat oleh ibu. Ingat-ingat waktu sekolah ibu. Guru siapa yang pernah ibu ingat sampai sekarang? Yang pernah menghukum ibu atau bapak di sekolah dulu waktu SD, SMP atau SMA, pernah ingat ya? Pernah? Pernah dipotong? Oh ternyata bapak ibu baik semua. Gak mungkin, pasti ada lah. Pasti ada ya. Ya. Pasti selama pasti siapa yang melakukannya itu guru kita. Ingatkah sama guru kita itu? Masih ingat? Ternyata hukuman itu membekas sepanjang masa. Sakit hatinya di sini gitu. Ya sakit pasti ingat. Walaupun kesalahan sendiri, waktu SD, SMP, SMA, bapak ibu pasti. Ya pasti. Ya. Hukuman itu ternyata membekas bapak ibu, membekas pada diri kita sepanjang masa. Nah kita juga membuat, kalau kita kepada murid akan seperti itu. Bu Nunung selalu mencubit, gitu ya. Bu Halimatus Sadia selalu mencubit. Misalnya, ada kan Bu Halimatus ada ya. Itu akan membekas sampai kapanpun, akan teringat. Sampai ada yang bercerita ya Bapak Ibu, murid dari bapak saya sendiri suka menceritakan Bapak Anumah gitu, suka jeprot penghapus lempar sampai gitu ya, seperti itu. Ada yang membekas sampai, nah itulah mengapa hukuman tidak boleh. Ya. Pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Disiplin ini suksesnya. Restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Nanti Bapak Ibu akan merestitusi anak didik kita kalau berbuat kesalahan ya. Nah, identitas gagal masih hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ternyata betul. Survei membuktikan, saya sendiri masih ingat pada guru saya yang pernah menghukum, gitu. Dan hukuman itu tidak berbentuk fisik Bapak Ibu. Saya sampai ingat sampai sekarang ada yang guru mengatakan yang tidak wajar misalnya. Sampai ingat. Karena hukuman itu bisa berupa kata-kata, fisik juga. Yang paling parah itu kata-kata dan fisik. Sakitnya tuh di sini pasti. Sampai sekarang ingat. Gitu. Ya. Ya kata-kata. Terus. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman identitas gagal ya. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Nah, di restitusi korban mendapatkan ganti. Itu. Terus hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi terpecahkan masalah itu. Ya. Terus hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terus konsekuensi, nah di sini
Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tuh. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, untuk institusinya. Terus untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, gitu ya. Jadi hukuman itu ternyata luar biasa sekali dampaknya. Dampak. Ingat terus. Nah, kita akan merestitusi murid kita ya nanti. Lanjut, Pak. Perbedaannya antara hukuman dan restitusi ini. Hukuman bersifat satu arah. Ya. Bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, gitu. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Seperti tadi kata-kata tayangnya, psikis itu, ya. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Padahal konsekuensi itu sudah disepakati dibuat oleh kita melalui peraturan dan dengan anak gitu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu, jangan sampai kita kepada murid itu memberikan hukuman walaupun dengan hanya sorotan mata saja. Weh, gitu kan? Kata-katanya tinggi sekali, matanya tajam ke anak kelas 1, ya, luar biasa itu anak kelas 1 ketakutannya gitu ya. Pasti, ya. Nah, nanti akan menggali bagaimana nih supaya tidak kembali lagi. Lanjut, Pak. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu menghukum. Makanya Bapak pengawas sekali itu di kurikulum mereka, si guru itu tidak memperbolehkan memberikan ranking kepada anak. Ya, betul kan Bapak ya? Tidak membolehkan memberikan ranking. Karena penghargaan itu akan menghukum nanti, menghukum anak yang lainnya. Lanjut, kita baca dulu. Ini menurut penelitian Apicon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang dinilainya sama dengan menghukum seseorang. Gitu. Paling kita mau di kelas, setiap kenaikan kelas, ibu kelas 1 memanggil misalnya nama Budi juara 1. Nah itu naik ke atas panggung. Terus naik lagi ke atas panggung. Yang lain cuma nonton. Gitu ya. Padahal dalam hati kecil itu merasa dia itu terhukum. Gitu ya. Dan akibatnya next lagi lihat. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Akan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemberian penghargaan dan juga hukuman. Terus penghargaan tidak efektif Bapak Ibu. Tidak efektif. Tidak akan menimbulkan istilah dari kreativitas yang lain, hanya stuck di sana saja. Misalnya sudah jago matematika, sudah dari kelas 1 kita cermatilah dulu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 siapa yang juara 1? Si Eta ya? Tidak ada perubahan. Betul? Itu ya paling hanya sebutan itu. Jadi hanya tetap itu saja. Karena yang lain perasaan saya mah kalau belajar juga
yang juara satu itu hanya itu saja. Itu tidak akan merasakan motivasinya muncul. Tidak efektif berarti. Ini menurut penelitian dalam kurikulum Merdeka, makanya tidak boleh di ranking. Itu di pesimis anaknya itu. Terus penghargaan merusak hubungan. Bapak ibu pernah didatangi orang tua, menilainya kok sama, kok ini kan satu, ini kedua, gitu kan? Benar? Kok tidak nilainya misalnya, gitu? Atau juga ada protes di belakang layar, protesnya biasanya. Setelah pulang dari sini, kok kenapa? Ini merusak hubungan antara orang tua dan guru dan murid. Sama. Iya. Jadi yang kedua itu merasa, udahlah, itu ya, yang itu aja, yang satu, baru saya mah tetap. Itu kan jadi merusak hubungan, gitu ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada suatu penelitian bahwa di satu sekolah dikumpulkan siswa dan diberikan suatu tantangan, disuruh mengenal wajah-wajah orang itu. Yang satu grup satu diberikan penghargaan dan disuruh tidak diberikan penghargaan. Ternyata yang tidak diberi penghargaan itu yang paling tepat, gitu. Dan ada lagi penghargaan menurut kualitas. Riset lagi, jadi ada suatu riset dalam penghargaan mematikan kreativitas mahasiswa yang disuruh membuat berita, yang beritanya itu yang satu si mahasiswa tersebut diberikan ide-ide penghargaan setiap kali dia membawakan hasil karyanya itu, dan yang satunya lagi tidak diberikan. Ternyata yang selalu diberikan penghargaan itu kreativitas tidak muncul, tidak hanya tetap segitu saja, tidak mempunyai kebiasaan lain, tapi yang tanpa penghargaan meningkat luar biasa. Jadi berkreativitas, jadi tanpa kita kan berperilaku itu hanya yang selalu diberi penghargaan, tenang. Yang diberi penghargaan nanti juga kita akan merasa dalam hati kita, yang penting ada, gitu kan? Yang penting ada, nanti juga ada yang memberi, itu perasaannya. Yang penting ada, nanti juga akan diberi. Nah itu yang mematikan kreativitas. Tapi yang tidak diberikan penghargaan, kreativitas muncul. Penghargaan menghukum. Tadi penghargaan menghukum. Tadi seperti anak yang juara kedua itu ternyata merasa terhukum, merasa dirinya bahwa dirinya itu sudahlah, saya tidak akan mungkin jadi juara satu karena yang dilihat oleh guru saya itu hanya si A, gitu kan, merasa terhukum. Jadi Bapak Ibu, sekarang berubahlah paradigmanya. Penghargaan tidak pernah saya juga mengusulkan apakah kalau berbuat sesuatu yang baik itu hanya diberi bintang, boleh tidak? Menurut teori tidak boleh, walaupun ya misalnya, tapi hanya untuk memotivasi sekali sudah boleh. Tapi untuk terus-terusan, karena gini, contoh Ibu Haji misalnya guru kelas 1, setiap pagi Ibu Haji itu suka menanamkan kepada muridnya itu baris sebelum masuk, dan yang barisnya rapi itu diberikan reward atau penghargaan, gitu, berikan masuk. Ketika Ibu Haji sakit, ada guru lain, apakah anak-anak akan baris seperti ada Bu Haji? Mungkin tidak. Karena apa? Gurunya juga tidak ada. Nah itu belum adanya keyakinan dari anaknya itu sendiri. Makanya harus dimunculkan motivasi intrinsiknya. Maka itu hukuman dan penghargaan itu bukan solusi yang baik. Next, masih
Lanjut. Nah, motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan untuk anak itu, ya. Ditambah lagi oleh kita, ya nak, mau kasih apa. Jadi, nah, ada di bawahnya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah oleh anak. Itu, iya, ternyata sudah mengambil hak anak untuk kegembiraannya, sudah bisa membaca hadiahnya apa, gitu kan? Juara 1 hadiahnya apa? Selalu itu seperti itu. Sudah mengambil hak anak. Next, kita lanjut ya, keyakinan kelas, gitu ya. Sekarang keyakinan kelas. Tadi sudah ya materi 1-2 sudah mulai paham. Sekarang ke keyakinan kelasnya. Keyakinan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan? Mengapa tetapi harus keyakinan kelas? Saya tanya, Bapak Ibu ke Purwakarta naik sepeda motor, pasti dari rumahnya mempersiapkan memakai helm, jaket dan pakai helm, jaket dan sebagainya, gitu. Itu karena apa? Peraturan, karena apa? Melindungi diri, apalagi peraturan. Jadi itu peraturan. Kalau seandainya tidak ada peraturan, ibu memakai motor ke Purwakarta itu pakai helm nggak? Pakai. Kalau bapak ibu memakai helmnya ke sawit dekat Sumbermal, memakai helm nggak? Memakai nggak? Memakai. Ada yang enggak, ada yang memakai. Ternyata bapak ibu hanya takut sama peraturan dan yakin dari dalam dirinya. Kalau sudah yakin memakai helm ke mana saja memakai motor, berarti itu apa kira kita? Untuk keselamatan. Bukan gara-gara polisi di jalan, bukan. Gitu. Kan itu semua itu ya. Kita itu. Nah, kita juga di kelas seperti itu. Ya, harus menimbulkan keyakinan. Seperti memakai masker gitu kan. Ada memakai masker di bank sekarang ini, pakai maskernya gara-gara satpam. Pakai maskernya Pak. Bukan gara-gara kita yakin bahwa memakai masker itu untuk melindungi kita dari kesehatan. Gitu ya. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tadi karena sudah ada aturannya, jamnya harus tepat. Bukan keyakinan kita bahwa kita datang itu tepat waktu karena yakin saya datang ini akan belajar. Gitu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next Pak. Nah di sini budaya positifnya Bapak Ibu. Ini ada lingkaran besar nih yang merah ya. Di dalamnya ada peraturan, di dalamnya ada keyakinan, di dalamnya lagi ada keyakinan positif. Budaya positif ini diibaratkan sekolah kita, lingkungan kita. Ya. Mungkin gak akan muncul budaya positif hanya dari kelas saya saja. Mungkin gak? Tidak mungkin, karena harus adanya kolaborasi antar kelas. Jadi suatu kesatuan,
suatu kesatuan menjadi suatu kebudayaan. Menciptakan budaya positif itu tidak bisa hanya oleh satu orang guru, tapi harus dari semua elemen sekolah yang ada. Kepala sekolah, guru, murid menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif ini muncul dari lingkungan positif, dari kebiasaan-kebiasaan. Padahal kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah banyak dilakukan di dalam sekolah, di dalam kelas. Timbulkan lagi sekarang, munculkan lagi. Muncul lagi dari keyakinan kelas, muncul lagi dari awalnya dari tata tertib dan dibuat dari keyakinan kelas. Gitu. Supaya keyakinan kelas itu lebih mendalam dirasakannya oleh siswa. Jadilah budaya positif. Next, peserta. Nah, peraturan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Karena di dalam keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang universal. Tanggung jawab, gitu ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Gitu. Itu tentang keyakinan kelas. Gitu ya. Bapak Ibu sudah mempunyai keyakinan kelas? Peraturan kelas? Sudah. Nah, next kita lanjut. Kita caranya membuat seperti apa? Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada di dalam dirinya tanggung jawab. Keyakinan kelas kita tanggung jawab. Ya. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen pada dirinya, ya, bahwa hadir di kelas itu lebih baik 15 menit sebelum acara belajar dimulai, kegiatan dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain di kelasnya, ya. Dilarang menggunakan narkoba, gitu ya, kesehatan, kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Itu. Terus gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Itulah keyakinan kelas. Nah, next di sini ada sebuah tayangan video cara membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini ada tayangan keyakinan kelas itu berkolaborasi, ya Bapak Ibu, dengan anak dalam pembuatannya, gitu. Ya, perhatikan. Nah, di sini ya, lanjut video ya, kita lihat videonya. Membuat keyakinan kelas. Oke. Diplay ya. Jadi cara membuat keyakinan kelas itu dengan cara berkolaborasi dengan peserta didik kita. Suaranya ya, berkolaborasi. Gitu. Nah, ya. Jadi berkolaborasi menyusun
keyakinan kelas. Suaranya ya. Tuh. Sini. Ya, kita lihat. Nah, itu. Nah, ini. Jadi peserta didik apa? Murid itu memiliki bahwa yang dibuat pada kelas itu nanti akan merasa bertanggung jawab dia itu. Oh, saya ini seperti ini, gitu. Kita ya lihat lagi. Jadi kayak kelas ini harus dibuat dan dikerjakan oleh ya. Ya, tuh. Ini kesepakatan kita yang harus disepakati oleh kita bersama. Ya, nah ya gitu ya. Jadi banyak sekali keinginan kalian nanti oleh Bapak menetapkan sebuah format. Nah, setelah dibuat oleh Dalam ruangan ini kita dan siswa kita, dibuatlah sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Kata-katanya yang universal, yang umum. Contohnya nanti next ya, peralatan masih banyak slide. Next lagi. Nah, jadi bahasanya itu yang betul-betul apa namanya universal, umum, gitu. Nah, mudah dimengerti dan dihafalkan oleh anak. Nah, ini salah satu contohnya keyakinan kelas. Jadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang pertama, saling menyayangi dan tolong menolong. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Yang keempat, bersikap sopan, baik, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kelima, selalu menghormati orang lain serta barang miliknya. Itu jangan terlalu banyak. Nanti siswa, oh saya itu melanggar keyakinan kelas kita ini. Kan bertanggung jawab itu banyak ya. Bertanggung jawab itu misalnya mengerjakan tiket, itu termasuk ke dalam bertanggung jawab. Itu makanya yang universal dari nilai-nilai kebajikan. Itu ya. Tuh, contohnya supaya apa? Supaya mudah diingat, supaya mudah diapa. Ada pertanyaan misalnya di kelas 1 bagaimana? Kelas 1 bisa Bapak Ibu. Kelas 1 juga bisa. Ayo kita dengan siswa saling ya, dengan siswa saling membuat kesepakatan kelas. Ya, tuh. Lanjut. Next. Nah, next Pak. Lanjut ke. Nah ini. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next ya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya, kasih sayang, love and belonging, ya, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas kita, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Siapa tahu anak itu kurang kasih sayang di rumahnya. Siapa tahu anak itu sebelum berangkat tidak sarapan dulu. Makanya Bapak Ibu selalu harus lebih bijak mencermati anak-anak. Siapa tahu tidak adanya kesenangan di rumahnya, ya. Itu jadi siapa tahu tidak ada kebebasan. Kan suka menilai anak itu dari kelakuan yang ada di sekolah saja, tidak menilai ke keluarganya. Makanya kalau ada seseorang murid yang melakukan terus saja melakukan hal-hal yang negatif atau kurang baik, itu makanya Bapak Ibu guru diperkenankan untuk home visit atau melihat ke rumahnya dulu bagaimana keadaan anaknya dan keluarganya itu, kunjungan gitu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus terpenuhi kalau seandainya murid kita ingin melakukan apa yang ada dalam budaya positif kita. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ya. 5 posisi kontrol guru, mulai dari pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, ya. Terus yang paling kita itu harus jadi seorang manajer bagi murid kita. Itu. Kita lihat videonya ya. Video dari 5 posisi kontrol. Oke. Nah ini 5 posisi kontrol guru ya. Perhatikan. Posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita lihat ya, posisi pemukul. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Ya. Kamu deh, pasti terlambat. Pasti pemukul itu wajahnya Saya Apa? melotot. Apa coba? Ya. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Hukuman yang tidak relevan Kenapa? diterima oleh Kamu anak. melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Hanya menyimpan dendam kepada muridnya, ya. Nah, posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Sampai mengolah sekali Kamu ibunya kasih suka ya kalau ya. ibu ditegur bapak kepala Jadi sekolah? nanti si anak itu merasa Terus? bersalah. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Jadi baiknya itu karena merasa bersalah Maaf saja. sekali. Tidak ada dalam diri Ya sudah, muncul. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. nah ini Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. sekarang posisi teman. Ya, teman. Sudah ada seperti itu juga. Ya, juga ada. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di Jadi sini, masih ada absennya, motivasi sehingga di lain dari waktu, dalam diri. murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini posisi pemantau, ya. Ini agak lebih baik daripada posisi teman. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, inilah posisi yang harus kita lakukan di kelas atau di sekolah kita, ya. Posisi manajer, ya, manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Jadi kayak kita Apakah kita Naren harus bersedia buat dulu ya, memperbaiki Bu. masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itulah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, Kita lanjut. yaitu murid yang mandiri, Next ya. Kita lihat posisi kontrol mulai penghukum. Serem sekali ya Bapak Ibu. Penghukum. Guru mengatakannya seperti ini. Guru berbuat. Guru menghardik. Guru menunjuk-nunjuk. Terus ngajak suara tinggi. Nah, untuk menghindari hukuman seperti ini. Ini tes gagalnya. Terus untuk membuat orang bersalah, 5 pertanyaan, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, gitu ya. Kamu sudah tahu dan sebagainya. Terus posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, memelas, ya gitu ya. Terus posisi memantau, apa peraturannya? Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kita identitas berhasil, kita itu harus bisa memposisikan diri menjadi guru itu menjadi posisi kontrol manager. Saya tanya, sekarang mungkin Bapak Ibu merasa di sekolah ini dalam posisi mana? Pak Ahmad mungkin ada jawaban. Bapak selama mengajar di kelas di sekolah, posisi mana yang ada selama ini Bapak dan Ibu melakukan? Mungkin pernah melakukan posisi menghukum, pernah ya? Posisi pernah membuat orang bersalah, pernah. Tapi posisi manajer pernah belum? Pernah tapi belum terbiasa. Nah, nanti akan lebih dibiasakan. Next gitu ya.
Nah kita lanjut. Pernyataan-pernyataannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Betul. Pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Teman, gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada manajer. Nah, jadi seorang manajer bisa menyelesaikan anak-anak bermasalah itu tidak dengan menghukum, tapi melaksanakan dengan restitusi. Nah, yang paling terakhir dari materi ini adalah segitiga restitusi. Coba next. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi dibahas lebih awal. Restitusi ini adalah untuk memperbaiki dan mengembalikan murid ke kelompoknya. Itu. Nah, ada 3 segitiga restitusi tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu. Jangan belum kamu, benar? Kamu salah, kamu stabilkan identitasnya dulu. Anak yang bersalah itu, betul kan? Yang selanjutnya, validasi kebutuhannya. Apakah si anak tersebut mungkin melakukan sesuatu itu kurang? Tadi 5 kebutuhan pada sama siapa? Mungkin ada kurang kesenangannya, ada kurang kebutuhan dasarnya, bertahan hidupnya atau makannya kurang, atau kurang kepuasaannya. Mungkin kita validasi dulu ke kesalahannya seperti apa. Kebiasaan si anak itu di rumah mungkin seperti itu karena melakukan hal itu. Jangan langsung memvonis. Yang ketiga, tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan sudah dibuat atas dasar kesepakatan para murid. Dicatat, dirangkum oleh Bapak Ibu, dan buatlah keyakinan di kelas itu besar supaya diingat. Nanti kalau seandainya ada anak yang melakukan di luar keyakinan, kita panggil, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Itu ada terakhir itu slide. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, guru berkata, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari ini menstabilkan identitas ya. Berpuasa itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Jadi seolah-olah yang salah itu saya gitu. Siapa? Gitu. Jadi banyak nih kata-katanya. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Lanjut ke validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal-hal yang buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, gitu kan? Memvalidasi dulu kebutuhannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita yang telah dibuat, tanyakan lagi, kenapa bisa melanggar seperti itu? Kan sudah dibuat keyakinan kelas. Jadi apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu kan? Nah, contoh ada satu contoh video yang saya ke atas. Nah, ini adalah seorang anak yang melanggar apa? Saya satu kali lagi dan ya. Ada kasus, 2 kasus, tapi 1 kasus dulu. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia?
ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa mencoba mendemonstrasikan tentang budaya restitusi penerapan segitiga restitusi dengan fasilitator Ibu Haja Ita Saripati MPD, pengajar praktek Bapak Ade Sudepodin SPD, dan CGP Angkatan 5 saya sendiri Iwan Muhammad Taufik SPD. Materi pertama pada jam istirahat, sebelum anak dari luar kelas, namun betul-betul harus karyawannya. Apa ini? Ya, ini adalah anak yang main-main di kelas sampai mengisi anak tersebut di dalam kelas. Ya, ini sering kan di kelas kita. Ya. Nah, ini penjelasannya. Di ruang kelas Pak, ada yang jerit-jerit, nangis, namanya apa? Saya tadi sedang bermain dengan Abu, tapi saya misal menurut Abu di dalam kelas. Oh, jadi Akmal mengunci Abu di dalam kelas. Baiklah, Bapak ini akan mencari siapa yang salah. Jadi menstabilkan huruf identitasnya. Tuh, bukan langsung buka lagi. Ya, polis. Tadi bisa melakukan hal yang lebih tadi. Apa alasan Akmal? Setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Namun, ini apa? Bukan orang lain. Coba Akmal yang benar tentang keyakinan kelas. Tanyakan keyakinan kelas kita yang telah dibuat, ya. Keyakinan apa yang belum bisa ditunjukkan oleh Akmal? Jadi saling menyayangi dan menghormati teman. Itu Akmal dari Akmal Rasul. Cukup ya? Itu kita lihat. Tutup. Untuk itu penerapan segitiga restitusi sesuai ya, jadi kita itu harus memposisikan diri sebagai 5 kontrolnya. Itu kontrol apa? Sebagai manajer. Nah, refleksi pada kegiatan hari ini, mungkin Bapak Ibu dari jumlah ini yang ada hadir yang mengikuti kegiatan ini, siapa yang bisa merefleksi kegiatan dari awal materi sampai terakhir? Mangga, di sini ada pertanyaan romantiknya. Hal baru apa yang saya dapatkan mengubah paradigma saya? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan refleksi dari kegiatan KKD ini ya, untuk materi inti. Jadi untuk hari ini disiplin itu harus melakukan kedisiplinan itu, yang melaksanakan kedisiplinan itu harus ada dalam diri kita sendiri. Iya. Harus keluarnya itu harus ada niat dari diri sendiri.
muncul. dalam Iya. diri kita sendiri. Harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Bagus, luar Ya, biasa. cukup saja sekian, untuk yang lainnya silakan. Ya, silakan yang lain, mungkin Ibu. Untuk Bu, ya, untuk nomor 2 sebelumnya seperti apakah peran kontrol Bapak Ibu di sekolah? Mungkin ada yang bisa. Tidak mau belajar, dia tidak mau menulis. Sedangkan saya sebagai guru harus bagaimana, bukan berarti menghukum, tapi bagaimana supaya si anak itu punya minat ingin belajar, punya minat untuk menulis. Jadi memang kalau itu yang dilihat oleh orang lain itu hubungan, tapi menurut pendapat saya memberikan motivasi dan memberikan bahwa si anak itu harus ingin menulis, ingin belajar. Berarti kita harus memberikan lebih daripada orang lain, seperti kita mendekatinya, lalu menanyakan kenapa tidak mau menulis, kenapa tidak mau belajar, dan memberikan sedikit arahan bahwa kita sekarang sudah SD, bukan TK lagi. Jadi kita harus mulai mau ada minat belajar. Saya berikan si anak itu untuk menulis. Nanti kalau tidak menulis, kamu tidak akan pulang seperti orang lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berarti Ibu Ya, akan memposisikan di refleksi kegiatan ini sebagai manajer. sebagai manajer. Luar biasa, tepuk tangan untuk semua ya. Nah, itulah materi terakhir ya. Selain terakhir, terima kasih untuk pertemuan kali ini, untuk kegiatan diseminasi budaya positif dari saya, aksi nyata. Mudah-mudahan materi ini akan bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih dan membuka dulu ada tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada mungkin langsung ditutup. Ada mungkin pertanyaan tentang 5 pembelajaran apa tentang ini, 5 proses kontrol dan sebagainya, tentang segitiga restitusi gitu ya. Jadi hukuman dan penghargaan itu merupakan tidak ideal diberikan kepada murid gitu ya. Itu tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup sekian. Mungkin ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf gitu ya, sebesar-besarnya. Cukup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.